Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TMB semuanya dimanapun berada, mungkin yang lagi bersantai di rumah, menikmati hari minggunya bersama keluarga, dan juga dimanapun. Nah, pada siang hari ini kita lagi live streaming secara langsung bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Tengku Muda Budiman ya. Alhamdulillah telah ada hadir di samping kita. Bagaimana kabarnya Tengku? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya pada kita, dan juga salawat beriring salam pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada siang hari ini kita lagi bersantai menikmati siang hari di coffee shop Telaga Suryo yang berada di daerah Bengkok Aljabar. Buat teman-teman yang pengen bergabung sama kita ngobrol-ngobrol santai, silahkan aja langsung mampir ke sini ya, gak usah ragu-ragu. Ada anak mudanya juga, ada teman-teman kita banyak di sini ya untuk kita saling ngobrol. Nah, pada siang hari ini Tengku, kami dari tim kreatif sudah menyiapkan beberapa tema serta juga pertanyaan yang telah masuk ke kita. Kita pilih-pilih gitu ya. Pertanyaan banyak kan, jadi kita pilih-pilih. Tema hari ini adalah dasar-dasar dalam kita beramal dan bermakrifat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, apa sih definisinya makrifat ini Tengku? Jadi makrifat itu adalah sebuah pengetahuan seorang insan tentang keberadaan Allah Ta'ala dan sifatnya di alam semesta, ya, didasari dengan dalil risalah dan masnu'at atau dalil akli dan nakli. Baik, berarti adalah pengetahuan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala Tengku ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Tengku, apa sih hal dasar dalam beramal serta bermakrifat ini Tengku? Nah, baik. Jadi adapun hal dasar di dalam kita beramal dan bermakrifat kepada Allah Ta'ala itu adalah ilmu, ya. Sedangkan ilmu harus bersesuaian dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Jadi apabila ilmu yang kita miliki itu tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama, maka ilmu itu tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Jadi baru dapat ilmu itu kita jadikan sebagai pegangan kalau ada ilmu kita itu sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Jadi itulah yang menjadi dasar di dalam setiap amal ibadah dan juga di dalam kita bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ibarat sebuah bangunan di mana yang menjadi dasar itu adalah pondasi. Jadi kalau pondasinya kokoh, pondasinya kuat, maka bangunannya juga ikut kokoh dan kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kokoh, tidak kuat, maka pondasinya juga tidak akan bangunannya juga tidak akan kokoh dan kuat. Jadi itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk hal dasar dalam beramal serta bermakrifat ya. Baik. Ini pertanyaan menarik juga nih Tengku selanjutnya. Baik. Masih boleh bertanya kan Tengku? Siap. Oke. Bagaimana penjelasan Tengku nih mengenai sah tidaknya serta diterima tidaknya suatu amal ibadah itu? Nah, bagaimana Tengku? Nah, jadi berbicara tentang sah tidaknya dan diterima tidaknya suatu amal ibadah yang kita lakukan, ini masih banyak di antara kawan-kawan kita yang belum dapat memahami dengan baik, ya kan? Betul. Jadi untuk sah tidaknya suatu amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung terpenuhi tidaknya, ya, syarat dan rukun di dalam satu amal ibadah yang kita lakukan. Jadi apabila dalam satu amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya tidak terpenuhi syarat dan rukun, maka amal itu belum dapat dikira sah, belum lagi dapat untuk dikira sah. Jadi baru dapat dikira sah satu amal ibadah yang kita lakukan yang apabila di dalamnya itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kemudian untuk diterima tidaknya satu amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung ikhlas tidaknya, ya, di dalam kita melaksanakan suatu amal ibadah yang kita lakukan. Jadi apabila di dalam satu amal ibadah yang kita lakukan, kita melakukannya itu bersih daripada maksud, hudud dan wujud, maka
barulah dikira amal itu ikhlas. Jadi amal yang ikhlas itu adalah amal yang bersih daripada maksud diri, kepentingan diri, atau karena wujud diri. Ya. Atau dikatakan juga oleh para ulama bahwa tanda ikhlas tidaknya satu amal itu tergantung dapat tidaknya kita merasakan lazzatul amal atau manisnya amal di saat kita beramal atau setelah kita beramal. Nah, jadi untuk sah tidaknya satu amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung terpenuhi tidaknya syarat dan rukun. Sedangkan untuk diterima dan tidaknya satu amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung ikhlas tidaknya. Ya, betul. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita dapat melakukan amal ibadah itu sesuai dengan syarat rukunnya? Maka kita harus mendalami disiplin ilmu fikih, kan, agar kita dapat mengetahui syarat dan rukun di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Sedangkan untuk bagaimana agar kita dapat menjalankan ibadah dengan jalan ikhlas, ya tidak ada di dalamnya itu maksud diri, kepentingan diri atau karena wujud diri, maka kita mesti mendalami disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ya. Jadi ilmu fikih sasarannya itu adalah untuk bagaimana kita dapat melakukan amal ibadah sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, sedangkan sasaran pada ilmu tasawuf agar kita dapat melakukan setiap amal ibadah itu dengan jalan ikhlas, tidak ada kepentingan diri, maksud diri atau karena wujud diri. Baik, berarti begitu ya teman-teman ya. Mengenai sah dan tidaknya pada saat kita melakukan suatu amal ibadah. Ya. Intinya adalah kita harus penuhi dulu syarat dan rukunnya ya. Siap. Kalau cara bahasa gampang anak muda nih gitu ya. Nah, kalau kita pengen buat kopi, kita harus tahu dulu nih apa aja sih bahan-bahannya gitu. Setelah kita tahu bahan-bahannya, bagaimana cara kita punya sense-nya atau rasa ketika kita membuat sebuah kopi itu menjadi kopi yang nikmat untuk dinikmati. Nah, untuk diri kita maupun orang lain begitu ya. Baik. Ini pertanyaan masih ada nih Tengku, masih banyak nih. Tapi kali ini kita kasih 3 aja. Oke. Bagaimana langkah-langkah awal nih buat kami yang mungkin ingin belajar ilmu tasawuf gitu ya, yang ingin mengetahui, menambah ilmu gitu ya. Gimana caranya buat belajar nih dalam beramal serta bermakrifat nih Tengku? Baik. Jadi untuk kita dapat beramal dan bermakrifat, ya kita mesti mendapati seorang guru. Betul. Jadi guru yang pada dirinya itu dibekali dengan ilmu zahir dan juga ilmu batin. Artinya dia ahli daripada ilmu zahir dan dia juga ahli daripada ilmu batin. Ya. Dia memiliki kemampuan pengetahuan tentang ilmu. Dia memiliki ilmu fikih dan juga dia juga memiliki ilmu tasawuf. Nah, jadi apabila kita mendapati ada pada diri seseorang itu dia punya ilmu zahir, dia juga punya ilmu batin, dia ahli ilmu zahir, dia ahli ilmu batin. Nah, ini yang kemudian dapat kita jadikan sebagai guru. Ya. Agar apa? Agar kita dapat menerima pengetahuan agama itu yang benar. Benar. Maka katakan oleh para ulama, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Orang yang hanya mengamalkan fikih ya, tapi kemudian tidak mengamalkan tasawuf, maka ia jatuh kepada fasik ya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq. Sedangkan orang yang hanya mengamalkan tasawuf kemudian tidak mau mengamalkan fikih, maka kemudian jatuh kepada zindiq. Jadi wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Sedangkan orang yang mengamalkan keduanya, nah, maka mereka lah yang benar di dalam menjalankan agama. Artinya dia amalkan ilmu zahir, dia amalkan ilmu batin. Dia belajar fikih, kemudian dia belajar tasawuf. Dia belajar tasawuf juga dia belajar fikih. Tapi kalau orang hanya belajar ilmu fikih, tapi dia tidak mau belajar tasawuf, dia belajar tasawuf, tidak mau dia belajar fikih, ini ada ketimpangan, kecacatan ya di dalam dia memahami agama. Nah, jadi kalau kita ingin memulai belajar agama yang benar itu, carilah guru yang dia mengajarkan kita ilmu fikih, juga mengajarkan kita ilmu tasawuf ya, agar
zahir kita juga terperbaiki, batin kita juga terperbaiki. Jadi demikian. Baik. Berarti kalau begitu untuk langkah awal itu pertama cari dulu nih gurunya. Kita mau belajar sama siapa ya teman-temannya. Jadi agar kita mendapatkan kebutuhan ilmu pengetahuan yang kita inginkan, kita cari tahu dulu nih ke siapa kita belajar ya. Ibaratnya kayak saya pengen belajar buat kopi nih, nggak mungkin dong saya ke tukang jahit gitu kan, buat kopi yang enak gitu. Tentu saya bakal nanya sama seorang pembuat kopi ya, bagaimana tata cara membuat kopi yang baik dan benar serta dapat dinikmati oleh banyak orang. Berarti begitu ya Tengku ya. Baiklah, pada siang hari ini buat teman-teman mungkin yang lagi menonton, yang silakan yang pengen tanya langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh tim kreatif kita. Buat teman-teman semuanya, nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan langsung dijawab oleh Tengku. Mudah beriman ya. Siap. Baik, Tengku. Apakah ada pertanyaan mungkin dari tim kreatif dari kolom komentar yang masuk? Sambil menunggu Tengku ya. Tadi Tengku juga ada mengatakan bahwasanya kita itu harus kompleks nih. Ya. Belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf harus berjalan seiringan kedua-duanya, begitu ya. Nah, berarti kalau hanya salah satunya saja kita pelajari kurang terpenuhi berarti Tengku ya, seperti itu ya. Ada ketimpangan. Ada ketimpangan ya, baik. Betul. Apakah ada yang, pertanyaan masuk mungkin dari kolom komentar? Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, baik, kita akan buat kesimpulannya dulu. Yang pertama adalah tadi tentang apa saja hal dasar dalam beramal dan bermanfaat, yaitu adalah ilmu mengenal sifat-sifat Allah, ilmu pengetahuan dan mengenal sifat-sifat Allah ya Tengku ya. Untuk hal dasar dalam beramal dan bermanfaat. Hal dasar dalam kita beramal dan bermakrifat itu adalah ilmu. Ilmu tadi ya. Dan ilmu itu yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Betul. Nah, terus mengenai sah dan tidaknya suatu amal itu adalah terpenuhi syarat dan rukunnya serta diiringi dengan keikhlasan diri ya. Gitu ya Tengku. Yang untuk ketiga, bagaimana langkah awal? Temuilah guru yang tepat agar kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita pemahaman inginkan, yang benar. Pemahaman yang benar ya. Gitu. Baiklah, di siang hari ini mungkin itu aja teman-teman. Mungkin pertanyaan mungkin ada yang masuk atau bagaimana ya, kita nanti akan lanjutkan. Tidak apa-apa buat teman-teman yang mungkin lagi live streaming pengen nanya tapi belum sempat waktunya, kita akan kumpulkan nanti pertanyaan tersebut untuk next live streaming selanjutnya. Tengku ya. Terima kasih banyak Tengku atas waktunya. Sama-sama. Semoga Allah selalu merahmati Tengku dan panjangkan umurnya, menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk seluruh umat. Siap. Oke, terima kasih buat sahabat TMI semuanya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe dan juga selalu ikuti notifikasinya, dipencet itu loncengnya agar selalu diberitahukan apabila kami live streaming saja. Kita aja Tengku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Assalamualaikum.